Perkenalkan, nama saya Nazila Irtiza. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Prihatini. Perkenalkan, nama saya Vivi Dias Putri Jayadi. Perkenalkan, nama saya Tika Ramawati. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah Kerajaan Banten. Semoga kalian dapat mengambil pengetahuan dari video yang kami jelaskan. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, tepatnya di wilayah Banten, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-16 dan mencapai puncak kerajaannya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, seorang ulama dan pemimpin yang berasal dari Kesultanan Demak. Pada awalnya, Kerajaan Banten merupakan bagian dari Kesultanan Demak, namun kemudian menjadi kerajaan yang independen di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Raja, Sultan, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh. Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan Kerajaan Banten adalah: yang pertama, Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 Masehi. Pendiri Kerajaan Banten dan salah satu sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah kerajaan ini. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Banten dan mengembangkan ekonomi serta kebudayaan kerajaan. Sultan Ageng Tritayasa 1651 sampai 1682 Masehi. Sultan yang memerintah pada abad ke-17 dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Banten. Ia juga berhasil mengembangkan ekonomi dan kebudayaan kerajaan serta memperkuat pertahanan kerajaan. Yang ketiga, Sultan Haji 1668 sampai 1687 Masehi. Sultan yang memerintah pada abad ke-17 dan berhasil mempertahankan Kerajaan Banten dari serangan Belanda. Ia juga berhasil mengembangkan ekonomi dan kebudayaan kerajaan. Selanjutnya, pertama, sosial. Masyarakat Kerajaan Banten memiliki struktur sosial yang hieraris dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Masyarakat dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan atas yang terdiri dari keluarga sultan dan bangsawan, lapisan tengah yang terdiri dari pedagang dan ulama, dan lapisan bawah yang terdiri dari petani dan buruh. Yang kedua, mata pencarian. Masyarakat Kerajaan Banten memiliki berbagai mata pencaharian. Masyarakat Kerajaan Banten memiliki berbagai mata pencaharian seperti petani. Masyarakat Kerajaan Banten mengembangkan pertanian yang maju dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Pedagang. Kerajaan Banten menjadi pusat perdagangan yang penting dengan perdagangan yang aktif dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur. Perikanan. Masyarakat Kerajaan Banten juga mengembangkan perikanan yang maju dengan menangkap ikan di lautan dan budidaya ikan di tambak. Politik. Kerajaan Banten memiliki sistem pemerintahan yang menarik. Dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, sultan memiliki kekuasaan absolut dan bertanggung jawab atas kebijakan politik, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan.
Yang selanjutnya, peninggalan kebudayaan. Beberapa peninggalan kebudayaan Kerajaan Banten adalah: yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid yang dibangun pada abad ke-16 dan merupakan salah satu contoh arsitektur Islam indah Indonesia. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan gaya Islam dan Jawa. Yang kedua, Keraton Surosawan. Keraton yang dibangun pada abad ke-16 dan merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Banten. Keraton ini memiliki arsitektur yang indah dengan perpaduan gaya Jawa dan Islam. 3. Bantensbouwweg. Benteng yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-17 dan merupakan contoh arsitektur militer yang unik. Benteng ini dibangun untuk menguasai Kerajaan Banten dan merupakan simbol kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Peninggalan-peninggalan kebudayaan ini masih dapat dilihat hingga saat ini dan merupakan bagian penting dari sejarah dan kebudayaan Indonesia.